Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Bu Ita, di mata kuliah konsep dasar keperawatan. Kali ini saya akan membahas tentang tema legislasi dan sertifikasi praktik keperawatan. Ya, baik teman-teman, khususnya yang masih belajar untuk menjadi seorang perawat, Anda yang ada di semester 4 ini pastinya masih sangat butuh banyak informasi, terus rajin juga menambah wawasan ya terkait dengan dunia keperawatan, karena sampai saat ini pun perawat juga masih berjuang untuk, terutama yang ada di Indonesia, perawat-perawat di Indonesia masih berjuang untuk menegakkan eksistensinya ya, baik secara hukum maupun dalam tatanan sosial ya, karena ada beberapa yang masih menganggap bahwa perawat itu second line dokter dan sebagainya. Nah, untuk itu sebenarnya untuk materi ini juga perlu kita sadari bahwa yang kemarin yang sudah kita bahas terkait dengan teori-teori keperawatan, kemudian para pelopor keperawatan, termasuk teori-teori yang mendasari kinerja seorang perawat, itu menjadi sebuah hal yang harus dipahami, terutama untuk para mahasiswa. Oke, baik teman-teman, langsung saja ya. Saya mulai dulu dengan pendahuluan terkait dengan legislasi keperawatan. Ya. Legislasi keperawatan ini merupakan sistem perundang-undangan praktik keperawatan yang menggambarkan ruang lingkup praktik keperawatan yang diizinkan secara hukum. Di dalam legislasi keperawatan, berisi hak-hak fundamental setiap individu untuk menentukan pilihan pelayanan kesehatan dan hak dasar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman. Jadi dalam legislasi ini disusun perundang-undangan yang nantinya menggambarkan ruang lingkup praktik keperawatan itu sendiri yang diizinkan secara hukum. Jadi apa saja yang dibolehkan seorang perawat ketika melaksanakan praktik keperawatan dan apa saja yang tidak boleh. Nah, apa yang dibolehkan itu juga menggambarkan hak-hak fundamental setiap individu untuk menentukan pilihan terhadap layanan kesehatan. Sehingga di dalam legislasi keperawatan juga tetap di situ ada unsur hak-hak pasiennya. Ya. Oke. Legislasi keperawatan juga merupakan proses menetapkan serangkaian ketentuan yang harus ditaati dan diikuti oleh setiap perawat yang akan memberikan pelayanan kepada orang lain. Ya. Jadi proses keperawatan mulai dari asesmen sampai evaluasi yang harus dipatuhi oleh perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien. Nantinya itu dituangkan di dalam Undang-Undang Praktik Keperawatan. Dan inilah yang juga menjadi tolak ukur dari unsur profesionalisme ya seorang perawat, baik terkait dengan teknik, moral, dan etik. Dan untuk melihat profesionalisme seorang perawat, 3 komponen ini harus ada, yang pastinya juga itu juga menggambarkan sebuah legislasi ya atau perizinan dari praktik keperawatan itu sendiri. Selanjutnya, Undang-Undang Praktik Keperawatan merupakan peraturan yang menjamin pelayanan keperawatan yang aman dan etis melalui upaya pengendalian badan-badan keperawatan, tenaga keperawatan, persyaratan dan kriteria lisensi, penundaan dan pencabutan lisensi keperawatan, dan proses sertifikasi untuk mempertahankan kompetensi. Nah, jadi alhamdulillah Undang-Undang Praktek Keperawatan sudah disahkan ya, dan teman-teman sebenarnya sudah bisa membaca bagaimana di Undang-Undang Praktek Keperawatan ini sudah menggambarkan semuanya ya,
terkait peraturan dan penjaminan pelayanan keperawatan. Ya. Di situ juga ada lisensi dan tata cara bagaimana untuk perizinan, misalnya untuk ditunda atau untuk dicabut, ya manakala misalnya ada perawat yang mungkin tidak bisa menjalankan praktik keperawatannya dengan baik atau melanggar, ya. Nah, ini juga diatur di Undang-Undang Praktik Keperawatan. Kemudian Undang-Undang Praktik Keperawatan juga melindungi masyarakat terhadap para praktisi keperawatan yang melakukan pelayanan secara tidak aman atau etis, ya. Artinya hak-hak pasien juga sangat dihormati di Undang-Undang Praktik Keperawatan ini. Perawat mendapat perlindungan hukum berdasarkan kaidah profesionalisme yang tadi kita bahas, ya, teknikal, moral, dan etis. Nah, tidak hanya teknis, tidak hanya dia pintar melakukan asuhan keperawatan, tapi juga dia harus bermoral, dia harus punya etika dalam melaksanakan praktik keperawatan. Ya, oke. Undang-Undang Keperawatan, praktik keperawatan juga mendefinisikan praktik keperawatan dalam hal pengembangan kriteria untuk memasuki profesi keperawatan, menetapkan ketentuan dan peraturan yang dilaksanakan, mempertahankan, dan menegakkan standar praktik keperawatan. Dan ini biasanya kita sebut dengan sistem regulasi. Jadi regulasinya bagaimana nih kalau misalnya perawat D3 untuk kenaikan golongan, kenaikan jabatan, apa yang harus dia lakukan, ya? Misalnya harus memenuhi sekian sekian kurikulum. Tidak hanya dia jago di rumah sakit, tapi juga dia giat untuk menambah wawasannya, ya, ikut seminar, ya, ikut kegiatan-kegiatan di luar tugas pokoknya. Nah, ini menjadi salah satu penilaian ketika seorang perawat nantinya akan masuk ke dalam sistem regulasi. Jadi kriteria-kriteria ini menjadi salah satu kriteria, salah satu tolak ukur untuk mempertahankan sebuah standar praktik keperawatan. Adapun tujuan penerapan sistem regulasi bagi perawat itu sendiri, yang pertama adalah menciptakan caring environment, ya, menciptakan lingkungan yang caring. Ya. Kenapa? Karena dengan adanya regulasi, dengan adanya peraturan yang nantinya terkait dengan profesionalisme, diharapkan perawat itu bisa mengedepankan tadi moral, skill atau tekniknya, dan juga etikanya. Sehingga diharapkan ketika semua perawat melakukan itu dengan baik, akan tercipta lingkungan yang caring. Ya. Yang kedua, menjamin bentuk pelayanan keperawatan yang aman bagi sistem klien, ya, termasuk bagaimana menghormati hak-hak klien ketika sebelum mendapatkan pelayanan, selama mendapatkan pelayanan, dan setelah mendapatkan pelayanan keperawatan. Ya. Dan hak itu dijamin di sistem regulasi keperawatan. Yang ketiga, meningkatkan hubungan kerjasama kesejawatan, ya, kolegitas. Dalam hal ini bagaimana seorang perawat itu berkolaborasi dengan tim medis lainnya. Nah, ini juga biasanya menggambarkan tuh sikap profesionalisme perawat, ya, bagaimana mengkomunikasikan maksudnya dengan baik dan sebagainya. Kemudian mengembangkan